Oke, kita lanjut lagi. Pak, suara saya terdengar? Iya, Pak. Oke, nah di sini kita punya sebuah rangkaian. Jadi di sini ada rangkaian satu buah resistor yang akan nanti kita gunakan sebagai hambatannya. Tadi hambatan resistor ini itu 24 ya. 24 eh, kilo ohm. Jadi 24 kilo ohm. Nah, ini resistornya. Merah, orange. Jadi 24 kilo ohm. Nah, secara kode warna dia itu 22 kilo ohm. Tapi setelah kita melakukan pengukuran, ternyata besarannya dia itu adalah 24 kilo ohm. Terus kita punya baterai eh, baterai yang tegangan DC ya. Nah, dia ini baterai DC 1,2 volt. Jadi dia 1,2 volt. Tapi tadi setelah kita melakukan pengukuran, ternyata dia 1,35 volt. Oke. Jadi di sebuah rangkaian, misalnya kita punya rangkaian seperti ini, makanya tadi saya katakan bahwa kalau untuk pengukuran arus, maka kita hubung seri dengan apa yang kita mau ukur. Jadi di sini yang plusnya ini, yang tadi ini yang bagian minusnya ya. Nah, ini posisinya. Ini kita pasang di sini plus. Oke, ini kita sambung ke sini. Ini sudah dihubungkan. Terus posisi alat ukurnya kita tadi karena secara perhitungan nanti hasil akhirnya dia 0,056 miliampere, maka kita gunakan yang 2,5 miliampere. Ya, 2,5 miliampere. Kita cek dulu. Ini kabel hitamnya. Kita sambung ke hitam juga. Terus ini kabel merahnya. Kita sambung juga ke yang merah. Nah, dia tidak terbaca. Oke. Kalau lihat ini ya, kalau misalnya pengukurannya kita seperti ini, lihat jarumnya menyimpang ke sebelah kiri. Artinya posisi alat ukurnya kita tertukar. Berarti yang merah itu di sini. Yang hitam kita hubung ke sini. Ini lihat lagi. Jadi sangat kecil ya. Tidak terlihat pergerakannya. Sekarang kita coba naikkan ke 50 mikroampere. Sekarang kita lihat. Nah, berarti ini dia hasil pengukurannya. Oke, berapa arusnya? Tunggu ya. Berapa? Dia ada di strip ketiga. Setelah 6, setelah 30, setelah 150. Jadi stripnya ada di strip ketiga. Nah, itu dia. Oke, sudah dilihat? Berapa kira-kira hasilnya? Oke, ada yang tahu?
Dilihat sekali lagi. Strip yang, oke, yang ke-8 ya. Yang ke-8 setelah 30. Oke. Berapa kira-kira? Jadi dia strip ke-8 setelah 6, strip ke-8 setelah 30, strip ke-8 setelah 150. Jadi sekarang berapa kira-kira hasil pengukuran arusnya? Ya, ambil dulu ini. Terus kita ganti. Nah, sekarang saya share screen lagi. Oke. Nah, setelah kita melakukan pengukuran, maka hasil yang kita peroleh tadi dia seperti ini. Di sini garis tengah, sini 4. Salah ya. Bukan 4, dia 6. Eh, 6, terus di sini 8, terus 30 di sini 40, terus 100, terus di sininya 150. Tadi selektornya Pak di angka berapa? Selektornya 50 mikroampere. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, jarumnya tadi di sini. Ini batas ukurnya seperti tadi, ini 10, ini batas ukurnya 50, ini batas ukurnya 250. Selektornya 50 ampere. Hasil perhitungan, hasil hitungnya kita tadi itu sama dengan 0,00 atau 0,0 saja tadi Hafsah. Yang mana Pak? Ya, Yang hasil nah, jadi tadi hasil perhitungannya 0,0 ya, 0,056 miliampere. Nah, jadi memang kalau kita mau pakai skalanya 2,5 miliampere, dia nggak terbaca. Jadi kita pakai yang 50 mikroampere. Jadi mikroampere itu lebih kecil lagi daripada mili, 1/1000-nya lagi. Nah, sekarang berapa hasil pengukurannya? Kalau saya Pak, aku pakai yang 6/8. Oke, 6/8. Berarti batas ukurnya, iya Pak. Batas ukurnya 10, ya. 10. Tapi hasilnya Pak, aku dapat 39. Oke, 39. Kita lihat saja dulu ya. Iya, Berarti selisih di sini kan 2 kan? Iya Pak, berarti 0,2. 0,2. 0,2. Nah, di sini Berarti berarti 7,8. 5. Nah, sini 7. Di sini 7,8 atau 7,6? 7,6. Kan masih ada satu strip. Sini, di sini yang 7,8, di bawahnya baru 8. Berarti dia 7,6.
Nah, sekarang kita hitung Oh iya Pak. penunjukan jarumnya. Penunjukan jarum dikali selektor dibagi batas ukur. Nah, 7,6 dikali 50 mikroampere dibagi 10. Berarti berapa? $38 Pak. Berapa? 38. Oke, 8. jawabannya 38 mikroampere. Nah, kalau kita mau rubah ke miliampere, maka 3,8 ini dibagi 1000. Berapa? 0,6. Berapa deh? Tunggu dulu Pak. 0,38. Nah, jadi cara mudahnya nah, ini untuk kalian ya. Misalnya 38. Terus kalian mau bagi 1000. Maka ini nolnya pindah-pindah terus saja. Kalau saya kasih 1 koma di sini, artinya itu dibagi 10. Komanya pindah 2 tahap ke sini. Nah, gini. Nah, ini 1, 2, 3. Komanya pindah lagi 1, artinya dia dibagi 100. Kalau dia pindah lagi 0, berarti dia dibagi 1000. Berarti sini 3 kali pindah koma. 1, 2, 3. Berarti 0,038. 38. Nah, begitu cara mudahnya nah. 0,038. Iya Pak. Nah, ini sama dengan tadi. Nah, 0,038 miliampere. Iya Pak. Oke, dipahami cara penggunaan alat ukurnya. Jadi dia itu dihubung seri dengan alat ukurnya yang kita mau pakai. Jadi tadi kan ada avometernya. Ini ada avometernya. Nah. Terus di sini ada resistornya. Terus di sini ada baterainya. Nah, tadi bagaimana cara hubungnya? Yang merahnya, yang merah ya. Nah, kabel merah dari prob itu masuk ke sini. Terus yang baterainya, kabel hitamnya prob itu masuk ke sini. Ya kan? Nah, terus keluarannya baterai baru masuk ke sini. Jadi dia terhubung secara seri. Tidak kayak yang tadi, langsung saja dihubung secara paralel. Oke, dipahami sampai di sini. Iya Pak. Nah, tapi kalau tadi kita lihat kan yang dia 50 mikroampere, maka sebaiknya kalian lihat saja di angka 50 juga. Ini lebih mudah. Nah, sekarang 30 dengan 40 artinya dia di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa? 38. Oke? 8. Nah, Iya Pak. 38 dikali 50 dibagi 50. Berapa hasilnya? 38 mikroampere. Lebih mudah kan cara hitungnya? Tidak perlu hitung-hitung lagi. 7,6 kali 50 bagi 10. Makanya saya bilang, sesuaikan ki antara selektor tak sama batas ukur tak. Itu lebih mudah. Iya Pak. Nah, jadi 38 mikroampere. Nah, 38 mikroampere ini sisa dirubah menjadi miliampere. Hasilnya 3,8 miliampere. Itu tadi arus yang mengalir di rangkaian kita. Nah, kenapa juga biasa lebih kecil arus yang mengalirnya?
Karena di alat ukurnya kita, di avometernya kita itu juga sudah ada namanya resistor tambahan atau biasa juga disebut sebagai RD atau tahanan dalam. Jadi itu juga bisa mempengaruhi hasil pengukurannya kita. Jadi biasanya beda-beda ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi saya tadi sudah merangkum semua ya dari pertemuan pertama kita. Oh ya, sekarang sisa pengenalan alat ukur saja. Cuma yang kebanyakan kita pakai di sini cuma pakai avometer. Jadi tadi saya sudah perlihatkan bagaimana cara menggunakan ampermeter, bagaimana cara menggunakan voltmeter, dan bagaimana cara menggunakan ohmmeter beserta perhitungannya. Nah, yang belum saya perlihatkan cuma kode warna. Kode warna dari resistor-resistor tersebut. Itu kalian bisa cari. Pak, itu yang kode warna itu materi 1, Pak. Nah, yang kode warna itu materi 2. Yang materi 1 cuma pengenalan alat ukur saja. Oke, saya perlihatkan lagi ya. Nah, misalnya Iya, Pak. Hafsa enggak gabung ya di materi 1. Iya, Pak. Jadi nanti itu yang rangkuman, Pak. Di materi 1-nya itu yang alat-alat ukur, Pak. Ya, jenis-jenis alat ukurnya. Oke, saya dulu ya. Kasih turun dulu kakinya. Oke, sip. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan alat-alat ukur lagi. Ini bahas yang sebelumnya saja ya. Yang sebelumnya. Oke, kita masuk ke sini. Nah, kemarin saya perlihatkan itu, kalau ini kan sudah tahu semua alat ukur ini, ya kan? Sudah tahu kan? Sudah kenal dengan alat ukurnya. Iya, Pak. Oke, jadi ini namanya multimeter. Biasa juga dia sebut sebagai avometer. Biasa juga sebut multimeter, multitester, atau apalah namanya. Jadi 3 nama itu sering atau dikenal dengan alat ini. Alat ini sering dipanggil dengan 3 nama itu. Nah, terus kenapa dia disebut sebagai avometer? Karena dia bisa mengukur yang pertama ini, kita lihat. Nah, di sini ada miliampere. Jadi dia bisa mengukur ampere, bisa mengukur volt, bisa mengukur ohm atau hambatan. Jadi kenapa dia disebut avometer? Karena ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Makanya dia disebut sebagai avometer. Tapi ini alat ukur yang dulu atau yang sekarang itu sudah banyak sekali alat ukur atau besaran yang bisa kita ukur menggunakan multitester kita. Jadi dia sudah tidak cocok lagi disebut avometer karena sudah bisa mengukur frekuensi, bisa mengukur kapasitor, kapasitansi, dia bisa menentukan fasa sama netral di line atau di aliran listriknya kita, stekernya kita, dia bisa mengukur derajat atau suhu, bahkan sekarang sudah bisa menampilkan grafik atau osiloskop. Jadi ada osiloskop juga bisa melihat bentuk gelombang dari aliran listrik. Nah, itu sudah kelihatan semua di alat ukur yang sekarang. Terus, nah di sini kita lihat ada simbol garis, satu garis panjang, terus di bawahnya ada 3 garis putus-putus. Artinya ini adalah simbol DC. Jadi ini arus DC. Nah, di sini kita lihat ada simbol juga tegangan DC. Nah, di sini tegangan AC. Jadi ini disebut alat ukur multimeter analog. Kenapa di analog? Dia masih menggunakan jarum. Nah, kalau yang digital, dia bentuknya seperti ini. Jadi ada layarnya LCD. Sini langsung muncul nominal-nominal angkanya saja. Jadi kita sudah tidak perlu lagi menghitung-hitung penunjukan jarum, kali selektor, kali batas ukur, enggak. Dia sudah tampil hasilnya langsung. Enggak perlu lagi dihitung-hitung. Nah, cuma dilihat saja di sini. Ini berarti tegangan, ini hambatan,
ini DC volt, ini AC volt, ini arus AC ya. Dan di sini dia sama. Jadi alat ukur ini biasanya digunakan, tapi kalau lihat bentuk aslinya itu seperti ini. Kelihatan bentuk aslinya. Nah, Iya, Pak. alat ukur ini dia lebih dikenal dengan nama tang ampere. Jadi dia tang ampere. Kenapa dia disebut tang ampere? Karena dia punya capit. Jadi misalnya ini ya. Jadi misalnya anggap saja bahwa ini sebuah aliran listrik atau kabel ya. Ada jaringan. Nah, terus kalau tadi kan ngukurnya harus seri kan, diputus sambungannya, terus alat ukurnya dijadikan bagian dari rangkaian tersebut. Nah, kalau menggunakan tang ampere, ini tidak perlu diputus rangkaiannya, tapi sisa dicapit begini. Nah, ini sudah bisa terbaca berapa nanti arus yang mengalir dari rangkaian tersebut. Jadi dia cuma seperti ini. Nggak perlu putus rangkaiannya. Ini biasanya digunakan di gardu-gardu induk atau di yang biasa kelihatan di ini di trafo distribusi. Nah, itu yang ada panel-panel. Nah, itu orang-orang PLN atau orang-orang listrik itu gunakan alat ini untuk mengukur berapa arus yang mengalir di area tersebut. Jadi ini dia alatnya. Oke. Terus nah, selanjutnya ada ini. Ini tes pen generasi kedua kali ya. Nah, kenapa saya bilang generasi kedua? Dia ini bisa tentukan bagian tersebut bertegangan atau tidak. Oke, saya kasih lihat contohnya ya. Nah, itu dia. Ini sisa ditekan saja. Sudah lihat nyala. Oke, lihat. Kelihatan? Iya, Pak. Ya, sekarang Kelihatan. saya cabut nah. Ada? Nah, jadi Iya, alat ada. ini Pak. bisa mendeteksi kabel tak itu putusnya di mana. Jadi kalau kita ngukur, ini bisa deteksi. Jadi nanti kabel yang putusnya itu ketahuan di mana kabelnya yang putus. Ini bisa deteksinya. Itu seperti itu. Oke, dipahami fungsi dari alat ini? Jadi dia tes pen. Nah, tes pen yang sebelumnya itu kan harus Iya, Pak. dimasukkan ke dalam lubang seperti ini, ya kan? Baru terdeteksi. Nah, ini tidak perlu. Dia bisa deteksi yang seperti itu. Tanpa itu pun dia. Jadi kalau misalnya dia itu masih jauh, dia gini. Dekat. Berarti itu ada tegangan yang mengalir di situ. Jadi dia bertegangan. Oke, sampai di sini dipahami? Terus masih ada lagi satu alat ukur. Nah, ini ada di HP kalian. Biasanya juga kita sering pakai ini. Tunggu ya, saya perlihatkan dulu. Nah, nama aplikasinya itu ini. Kelihatan? Kelihatan tidak? Ini. Cek
Suara saya terdengar? Bukan, Pak. Oke. Nah, isinya ini banyak sekali. Nah, dia isinya nih. Ada level, ada cahaya, ada lokasi, speed. Biasanya kita pakai ini, lux meter. Nah, ini dia bisa baca intensitas cahaya yang ada di ruanganku. Dia pakai sensornya HP-nya kalian. Hup. Nah, dia 0. Jadi tahu kan kalau misalnya HP-nya kalian pada saat kalian menelpon terus kalian dekatkan ke telinganya kalian, maka secara otomatis layarnya akan dimatikan sendiri. Jadi langsung digelapkan, oke? Nah, ini dia yang berfungsi. Sensor proximity. Nah, jadi kalau dia terang, nanti kita center nih, ada senternya ya. Nanti kita center, dia akan semakin terang. Nah, itu ada di HP-nya kalian. Jadi kalian bisa ngukur intensitas cahaya di rumahnya kalian itu. Misalnya, oh ini sesuai aturannya PUIL untuk ruangan ini seharusnya intensitas cahaya yang kita butuhkan itu misalnya berapa? 200 lux kah, 1000 lumen kah, dan sebagainya. Ini dia. Jadi seperti itu. Oke. Itu ada di HP-nya kalian. Terus lagi. Jadi kalian lihat saja ya bahwa di sini itu sangat banyak alat ukur yang bisa kalian gunakan juga. Nah, ini bisa kalian gunakan kalau HP-nya kalian mendukung sensor tersebut. Jadi kalau sensor tersebut ada di HP-nya kalian, nah itu kalian bisa gunakan. Kalau tidak ada, ya sama aja, nggak bisa dipakai. Nah, ini juga untuk tentukan warna. Nah, biasanya kita lihat ini merah, ini berapa ya? Nah, itu bisa pakai tentukan warna. Jadi alat ini sangat bisa kalian gunakan khususnya untuk ini lux meter, intensitas cahaya. Nah, HPP Android sekarang pasti ada intensitas cahayanya. Jadi kalian bisa gunakan. Nah, yang ini untuk sensor level. Ya, misalnya kalau kalian mau pasang sesuatu, dia ini sudah lurus atau tidak, nah pakai ini. Ini berfungsi semua di sensornya kalian. Oke. Oke, mungkin pertemuan kita cukup saja sampai di sini. Nanti 3 video hari ini itu sebenarnya lebih bagus daripada video-video sebelumnya. Video yang hari ini yang akan saya upload. Jadi kalian silahkan lihat-lihat kembali. Terus besok kita final. Oke? Besok mau final jam berapa? Oh, Aswad hilang ya? Jadi hari ini yang hadir itu 4 orang. Burhan, Fadlan, terus Hafsa dan Fadlan itu hadir dari pertemuan pertama. Aswad tadi cuma di pertemuan yang kedua ya. Nah, yang kedua. Terus Burhan masuk di tengah-tengah pertemuan 1. Oke. Masih ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri pertemuan ini? Cek. Masih ada? Iya, Pak. Masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, kita akhir saja pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita manfaatkan untuk kemajuannya kita dalam proses pembelajaran di Politeknik Bosowa.
Jadi alat-alat ukur ini akan sangat bermanfaat bagi kalian untuk mata kuliah yang selanjutnya. Oke, kita akhiri saja sampai di sini. Nun wal kalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, silahkan Liv. Ya, Pak.